Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di hari yang ke-8 di bulan September tahun 2022 ini di dalam acara Sarapan Rohani Jemaat Galangning yang Abian Basih. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas perkenan Tuhan kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru yang datangnya daripadamu. Kami mengucap syukur karena Engkau beserta akan kami dari malam kegelapan, dan pagi hari ini Tuhan kami boleh mulai hari Tuhan yang telah Engkau sediakan bagi kehidupan kami. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan sedikit dari hal firman-Mu. Biarlah Engkau yang berfirman bagi kami pada pagi hari ini. Siapkan hati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dua bacaan yang sudah disediakan bagi kita dalam puji dan janji. Bacaan yang pertama yang diambil dari Maleakhi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama, demikian firman Tuhan. Lihat, Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Bacaan yang kedua dari Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai 13, demikian firman Tuhan. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Judul renungan pada pagi hari ini saya berikan judul Kalahkan Pencobaan dengan Membuat Pilihan yang Tepat. Dari bacaan yang pertama yang melatar belakangi Maleakhi pasal 3 ayat pertama adalah di sini kita bisa mendapatkan bahwa umat Tuhan adalah orang-orang pilihan Allah kembali meragukan kasih dan janji-janji Allah yang sudah disediakan bagi mereka. Bangsa Israel menyaksikan keadilannya dan tidak percaya lagi bahwa ketaatan akan perintahnya itu, perintah Allah itu sangat berguna. Seiring dengan itu membudarlah juga iman dan keyakinan mereka. Umat Tuhan juga acuh terhadap tuntutan hukum Taurat dan bersalah karena mereka berbuat macam-macam dosa terhadap perjanjian Allah dengan mereka. Surat Maleakhi ini bertujuan untuk bagi mereka pada zaman itu adalah untuk kembali ke jalan yang benar, untuk bertobat dari dosa-dosa kemunafikan mereka sebelum Allah tiba-tiba datang dengan hukumannya sendiri. Yang berikutnya bertujuan untuk menyingkirkan semua rintangan ketidaktaatan yang menghalangi berkat kemurahan Tuhan bagi bangsa Israel. Yang ketiga, untuk kembali kepada Tuhan dan perjanjiannya dengan hati yang tulus dan taat kepada Allah. Tuhan Allah mengutus Maleakhi untuk menegur umat Tuhan pada saat itu agar mereka bertobat. Namun umat Tuhan berulang kali sejak permulaan bangsa Israel berdiri sampai saat ini telah menolak pemberitaan para utusan Allah yang telah diutus. Mereka menolak para nabi-nabi yang menyarankan mereka untuk kembali ke jalan yang benar.
Oleh karena itu kedatangan Tuhan akan menjadi kejutan besar bagi mereka dalam kehidupan mereka pada saat kedatangan Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, siapkanlah hati kita dengan pertobatan yang total. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah orang-orang yang tidak benar. Hidup sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Janganlah kita mengabaikan firman Tuhan yang selalu diserukan untuk pertobatan kita, untuk pertobatan bangsa Israel, saya dan Bapak Ibu semua. Melainkan mari kita melakukan dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan di dalam hati kita. Seperti bacaan yang kita baca pada pagi hari ini. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu di hadapanmu. Dalam bacaan Markus yang pertama ayat 12 sampai 13, dalam hidup ini begitu banyak ada hal yang mendatangkan cobaan bagi kita. Jikalau cobaan itu datang, kita harus mampu bersikap yang tepat dan membuat pilihan yang tepat pula. Menghadapi pencobaan, bagaimanapun kita harus siap untuk melalui semuanya itu. Pilihan yang tepat adalah pilihan yang pertama, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita berada dekat dengan Dia. Di dalam setiap kita mengalami pergumulan hidup, yang pertama harus kita lakukan adalah mendekat kepada Dia, yang adalah empunya segala sesuatu, yang sanggup memberikan solusi segala sesuatu bagi kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Dari bacaan ini kita mengetahui bahwa selama 40 hari lamanya Tuhan Yesus tinggal di padang gurun, Ia dilayani oleh malaikat-malaikat Allah. Tapi selama Tuhan Yesus berada di padang gurun, banyak mengalami ancaman, banyak mengalami pencobaan yang Ia hadapi. Kita sudah sering mendengar bagaimana Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Iblis mencobai Yesus dengan menyuruh merubah batu untuk menjadi roti. Iblis meminta, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dan kakimu tidak akan terantuk. Dan begitu banyak tipu muslihat yang dilakukan oleh iblis. Apabila engkau sekali saja menyembah aku, maka semua yang engkau lihat akan kuberikan kepadamu. Tapi apa jawaban dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus justru memilih untuk menolak semua permintaan dan tawaran dari si iblis. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mendalami lebih dalam lagi pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di padang gurun, kita boleh belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus memilih jalan yang benar, jalan yang tepat di saat Dia mengalami banyak tekanan dan pencobaan. Bukankah kita juga sering menghadapi dan terkadang dalam situasi yang seperti yang Tuhan Yesus alami?
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam melakukan segala sesuatu, dalam melakukan segala hal di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita lebih bergantung kepada orang lain. Kadang-kadang kita lebih memilih orang lain tanpa penyertaan Allah. Di saat kita susah, di saat kita menerima beban dalam kehidupan kita, kita lebih takut kepada orang. Kita lebih sering meminta pertolongan kepada orang lain, tanpa terlebih dahulu kita berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suatu kedudukan, untuk mendapatkan suatu jabatan. Kita menghalalkan segala cara, korupsi dan sebagainya, menyogok, menyuap, dan yang lain-lain untuk mendapatkan segala sesuatu jabatan. Ketika kita diperhadapkan akan hal itu, bagaimana cobaan yang kita alami ini, terkadang kita tidak tahu atau bahkan kita tidak sanggup menghadapinya. Tapi biarlah pada saat ini kita mari belajar bersama-sama. Kita memilih jalan yang tepat. Jalan yang tepat di saat kita mengalami pergumulan, yaitu harus dekat kepada Tuhan. Dialah satu-satunya jalan. Kita bawa di dalam doa. Kita berserah, kita menghadap kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menunjukkan jalan bagi kita. Baik orang-orang yang ada di sekitar kita yang akan menolong dan memampukan kita. Karena Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah berjanji bahwa apabila kita percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan berjanji kepada mereka yang setia kepadanya, janji penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Terkadang Tuhan Allah tidak menjauhkan kita dari cobaan agar kita belajar tentang kesetiaan pada jalan Tuhan. Belajar tentang kesetiaan yang ada di jalan kebenaran itu sendiri. Terkadang Allah memberikan tantangan agar kita belajar dengan ketekunan dan daya juang yang hebat. Terkadang Allah tidak melenyapkan derita agar kita belajar tentang kekuatan dan ketegaran batin kita. Tetapi janji Allah akan terus-menerus menuntun bagi kita yang setia di jalan-jalan kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati kehidupan kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah firman yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama-sama akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini ya Bapa. Dan ajarkan kami, kiranya kami boleh memilih jalan yang tepat di saat-saat kami mengalami pergumulan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami mengalahkan pencobaan dengan membuat pilihan yang tepat di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang di surga, biarlah Engkau beserta akan kami apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini. Biarlah karya kami sepanjang hari ini boleh terberkati karena Engkau beserta akan kami. Demikian permohonan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat dalam hidup ini. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati karya kita sepanjang hari ini. Salam, Tuhan memberkati.